Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok jambu. Di mana di sini kami membuat model database dari perusahaan asuransi untuk sebuah rumah sakit. Step pertama, menentukan entitas, atribut, dan UID, di mana kami telah menambahkan atau menggambar beberapa entitas, yaitu entitas pasien, dokter, rumah sakit, kunjungan, resep, dan obat. Dan kami menambahkan atribut untuk masing-masing entitas, termasuk apakah atribut itu wajib ataupun opsional. Lalu kami juga menambahkan UID atau primary key untuk setiap entitas. Contoh di sini ada ID pasien, ID dokter, ID rumah sakit, ID kunjungan, ID resep, dan ID obat. Jadi setiap entitas harus memiliki UID atau primary key. Lalu supertype dan subtype. Di sini tujuannya untuk memperbaiki entitas kunjungan karena memiliki jenis-jenis yang berbeda dan setiap jenis memerlukan informasi tambahan yang spesifik. Dan di sini kami menambahkan subtype ke kunjungan, yaitu kunjungan baru, kunjungan tindak lanjut, dan kunjungan rutin. Dan setiap subtype yang kita buat juga kami tambahkan atribut tambahan. Di sini seperti tanggal kunjungan, status kunjungan, tujuan kunjungan, tanggal kontrol, diagnosis awal, tes yang disarankan, keluhan utama, atribut lain-lain, tujuan kunjungan, catatan riwayat, tujuan kunjungan, status diagnosis, catatan progres, ya seperti itu. Lalu relationship. Di sini kami menggambar garis relasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan apa aja yang dimiliki oleh atribut-atribut yang telah kita buat. Di sini seperti ada one to many, dan many to many. Di sini contohnya seperti dokter dapat memberikan banyak resep dan satu resep hanya dapat diresepkan oleh satu dokter, dan relasi-relasi yang lain seperti relasi resep ke pasien, pasien ke asuransi kesehatan, pasien ke kunjungan, kunjungan ke dokter, dokter ke obat, dan lain-lain. Lalu step keempat, normalisasi. Di sini untuk memastikan model database yang kita memiliki data yang konsisten dan tidak duplikat atau ganda. Yang kita lakukan untuk first NF-nya, kita memastikan semua atribut bernilai tunggal, jadi tidak ada yang double. Untuk 2NF atau normalisasi kedua, kita pastikan semua atribut non-key bergantung pada seluruh primary key. Lalu untuk normalisasi ketiga, kami pastikan tidak ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya.
Lalu step kelima menggunakan ARCH itu menggunakan ARCH untuk resep ulang dan resep sekali pakai. Tujuannya untuk menangani aturan bisnis bahwa sebuah resep harus sekali pakai atau bisa dipakai ulang, jadi tidak boleh keduanya. Di sini kami menambahkan subtype ke resep, yaitu resep sekali pakai dan resep ulang, dimana resep ulang di sini kami menambahkan atribut jumlah isi ulang dan nomor isi ulang, sedangkan resep sekali pakai tidak memerlukan itu. Dan step ke-6, relasi rekursif. Step ini bertujuan untuk menangani kasus di mana suatu pasien adalah pemegang asuransi untuk pasien lain atau keluarganya. Lalu kami menambahkan atribut ID asuransi pemegang asuransi di entitas pasien, dan membuat relasi rekursif dari pasien ke pasien itu sendiri. Step ke-7, model data historis untuk riwayat dokter utama. Tujuan step ini untuk melacak perubahan dokter utama pasien sepanjang waktu. Untuk ini kami membuat entitas baru, yaitu riwayat dokter pasien. Dan riwayat entitas ini kami berikan atribut seperti tanggal mulai, tanggal akhir, dan catatan dokter, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, dari kelompok Jambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.